yang namanya emosi, hasrat, dan rasionalitas itu bekerja bersama secara tumpang tindih. Tapi kalau kita melihat porsinya, yang paling besar apa? Yang paling besar itu adalah otak emosi kita. Halo, selamat malam, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, Mimi Kuti, Pipi Kuti Pam, Assalamualaikum. Bersama saya lagi di sini, Ryu Hasan, tetap ditemani sahabat saya yang paling setia, Hangi. Oke, dalam beberapa video yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana otak itu mengambil keputusan, gitu ya. Ada keputusan-keputusan emosi, keputusan rasional gitu. Pada dasarnya sih kita tidak bisa memisahkan otak itu sebagai otak emosi atau otak rasional saja atau hasrat saja itu. Setiap saat otak kita itu melakukan keputusan yang tumpang tindih antara hal-hal yang bersifat rasional, hal-hal yang bersifat emosional, hal-hal yang bersifat hasrat. Itu tumpang tindih setiap saat. Hanya saja kalau kita mempermudah, simplifikasi, mengelompokkan hal-hal yang emosional itu bagaimana, yang rasional itu bagaimana, ya bisa sih kalau disimplifikasi. Tapi pada dasarnya otak kita itu overlapping, mana yang hasrat, mana yang emosi, mana yang rasional. Hanya saja kalau kita di breakdown lagi nih, gitu ya, apa sih yang namanya otak emosi itu, apa yang namanya otak rasional, apa yang namanya hasrat itu, ya semuanya hasil dari kerja otak kita gitu. Karena tanpa otak ya kita tidak bisa beremosi, tidak bisa berasional, dan tidak punya hasrat ya. Ini hasrat, emosi, dan rasional itu adalah ciri utama dari yang namanya binatang-binatang, terutama binatang besar ya, mamalia dan beberapa jenis ikan dan burung. Nah, kalau kita melihat otak kita, struktur otak kita ya hampir sama antara misalkan manusia dengan keluarga kera besar yang lain, itu hampir sama. Tentu ada perbedaan, dan perbedaannya itu yang membuat masing-masing kita itu jadi unik. Termasuk beremosi. Emosi binatang itu sama, itu dalam artian yang disebut emosi itu apa? Emosi itu adalah bagaimana otak kita mengenali pola, entah itu pola yang di luar tubuh kita atau dalam tubuh kita, dan merespon pola itu dengan cepat. Itu yang disebut emosi, gitu ya. Jadi emosi manusia, Homo sapiens dalam hal ini, dengan emosi beruang atau emosi kijang itu sama. Itu bagaimana otak kita melihat pola dan merespon pola itu dengan cepat untuk mempertahankan kehidupan. Itu yang namanya emosi. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya memberikan ilustrasi, kalau seekor kijang melihat singa atau harimau dalam waktu hitungan nanodetik, kijang itu akan merespon dengan cepat, lari gitu. Terus kemudian kalau binatang yang lain melawan, itu adalah hitungan nanodetik gitu, untuk memperbesar kemungkinan mereka hidup. Itu yang namanya emosi. Sementara yang namanya rasionalitas itu menimbang-nimbang dengan panjang gitu. Apa yang harus dilakukan, konsekuensinya apa dalam jangka panjang, itu menggunakan otak rasional. Tapi otak emosi kita itu mendrive atau mengendalikan kehidupan kita. Hampir semua kegiatan kita itu didrive oleh otak emosi. Meskipun ya tidak sendirian. Sekali lagi ya, yang namanya emosi, hasrat, dan rasionalitas itu bekerja bersama secara tumpang tindih. Tapi kalau kita melihat porsinya, yang paling besar apa? Yang paling besar itu adalah otak emosi kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kita berjalan gitu. Cara kita berjalan, postur kita berjalan itu menggunakan otak emosi, bukan menggunakan otak rasionalitas kita. Sehingga jalan itu, cara berjalan kita masuk dalam memori implisit, bukan memori eksplisit. Sejak kecil kita dilatih untuk berjalan, meskipun kita nggak paham. Pada dasarnya, pada umumnya,
pada saat kita belajar berjalan sekitar usia 7 bulan sampai umur 1,5 tahun itu, kita merasa belum ada gitu. Jadi kalau pada umumnya orang-orang itu mengingat kapan dia belajar berjalan, dia nggak ingat. Karena itu pada saat kita manusia pada umumnya masih merasa belum ada atau tidak merasa bahwa dirinya ada. Jadi level kesadarannya itu tidak sama dengan level kesadaran kita sekarang gitu, ya. Jadi dan itu menggunakan otak emosi gitu. Otak emosi bukan otak rasional. Jadi seorang anak bayi gitu ya. Terus kemudian dia mulai belajar berdiri, ya. Terus kemudian tertatih-tatih belajar berjalan, tertatih-tatih gitu. Pada dasarnya otaknya ini menyimpan memori dari otot-ototnya itu. Bagaimana mereka itu, bayi-bayi ini menggerakkan ototnya, mengkoordinasi ratusan otot secara bersama untuk mendapatkan postur berdiri dan postur jalan yang paling efektif dan paling efisien. Sekali saja bayi itu bisa berdiri secara efektif dan efisien, dia tidak akan lupa caranya berdiri dan caranya jalan. Dan itu masuk dalam memori implisit, itu yang namanya otak emosi itu. Sampai sekarang kalau kita jalan 5 km, 12 km, kita tidak sepenuhnya kok menyadari bahwa kita sedang jalan itu. Ini yang dikatakan bahwa jalan kita ini, cara berjalan kita itu dikendalikan oleh otak emosi, alih-alih otak rasional gitu. Nyetir juga demikian, nyetir mobil itu. Kita tidak sepenuhnya sadar pada saat nyetir mobil itu. Tidak sepenuhnya sadar. Kita belok kiri, belok kanan tanpa berpikir. Apalagi kalau jalan itu sudah kita lewati berkali-kali gitu, ya. Itu masuk dalam memori implisit. Bahkan seringkali kita dari kantor misalnya pulang sampai rumah itu tahu-tahu sampai rumah aja gitu. Ini bukannya nggak sadar kita, tapi tindakan kita nyetir mobil itu tidak disadari sepenuhnya oleh otak rasionalitas kita, oleh otak sadar kita. Jadi yang namanya nyetir, naik sepeda, berjalan, berbicara gitu ya, itu dikendalikan oleh otak emosi mayoritas ya, mendekati 100%. Kalau ada peran rasionalitas di situ, perannya sedikit sekali. Nah, itu dia. Kenapa yang namanya otak emosi itu jauh lebih dominan mengendalikan hidup kita ketimbang otak rasional. Sekali lagi, yang namanya rasionalitas dan emosi ini bukan dikotomi itu. Karena dua-duanya itu bekerja secara bersamaan, overlapping, tumpang tindih itu. Sehingga ini kenapa yang namanya otak rasionalitas kita sering kali dibajak oleh otak emosi. Pembajakan otak emosi terhadap otak rasionalitas ini pada dasarnya dulu di zaman kita masih purba dulu, nenek moyang kita memberikan keuntungan evolusioner gitu ya. Kenapa? Karena rasionalitas itu kalau kita mempertimbangkan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa saja memberikan atau menghasilkan sesuatu yang buruk bagi kehidupan kita. Karena yang dibutuhkan adalah respon yang cepat. Misalnya, seseorang yang melihat semak yang bergoyang-goyang gitu ya, terus kemudian dia mengedepankan rasionalitas dia itu. Yang bergoyang-goyang itu bisa apa saja lah, belum tentu dia predator. Jangan-jangan cuma kelinci kawin gitu. Ayo kita lihat itu. Nah, ini respon yang jelek bagi nenek moyang kita yang ada di padang savana atau di hutan, yang keputusan dan dengan cepat itu menentukan keselamatannya dia itu. Bagi nenek moyang kita yang mengembangkan otak emosi dalam hal ini adalah teori konspirasi di otaknya, terus kemudian mengatakan ini ada predator dan dia lari gitu. Kelihatannya sih ini serampangan, tapi respon yang cepat seperti ini lebih menguntungkan ketimbang mengkonfirmasi
apakah itu singa beneran atau hanya sekedar kelinci kawin gitu, ya. Ini yang namanya otak emosi membajak rasionalitas, dan itu memberikan keuntungan evolusioner dulu, ya. Tapi sekarang dunia sudah berbeda pada saat segala sesuatunya itu untuk mengkonfirmasi tidak menentukan keselamatan kita gitu. Itu yang dikatakan kalau kita menganggap, kalau dulu ya di zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul itu 3 detik itu menentukan mati hidupnya seseorang gitu. Tapi sekarang kan tidak lagi, sehingga konfirmasi atau observasi dikedepankan adalah melatih otak rasionalitas kita supaya tidak terlalu sering dibajak oleh emosi. Nah, itu kenapa yang namanya kecerdasan emosi adalah bagaimana kita melatih emosi kita, otak kita, supaya tidak terlalu sering-sering membajak rasionalitas. Ini yang disebut otak emosi. Sekali lagi, yang namanya emosi dan rasional itu bukan dikotomi, karena tumpang tindih. Meskipun pusat-pusat emosi dan pusat rasionalitas itu tempatnya berbeda. Kalau pusat emosi itu ada di amigdala gitu ya, tapi pusat emosi itu di amigdala bukan amigdala sendirian. Ada di situ limbic system yang merupakan pusat emosi. Tapi limbic system pun tidak hanya melibatkan amigdala, hipotalamus dan hipokampus, tapi ada juga yang namanya limbic cortex. Jadi korteks otak atau bagian terluar dari otak itu ada yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari limbic system yang ada lebih dulu ketimbang korteksnya itu sendiri. Karena otak kita itu berkembang secara evolusioner unik, sehingga otak kita tentu unik dibandingkan dengan otak binatang-binatang yang lain. Sehingga dengan demikian emosi manusia, dalam hal ini Homo sapiens, dengan emosi binatang-binatang lain tentu berbeda. Dan ini yang membuat setiap spesies itu unik. Otak emosi manusia yang mengendalikan hampir semua kehidupan kita sehari-hari ini seharusnya atau selayaknya lebih penting dipertimbangkan ketimbang kita hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat rasional itu ya. Artinya bukan berarti emosi itu jelek, bukan. Emosi itu memberikan keuntungan evolusioner, tetapi pada saat zaman sudah berubah, di zaman pengetahuan ilmiah berkembang, apalagi di era digital sekarang ini. Nah, yang namanya kecerdasan emosi itu bukan mematikan emosi, tetapi menjaga emosionalitas kita dikedepankan pada saat diperlukan, dan pada saat kita memerlukan rasionalitas kita sebagai pertimbangan, itu kita menggunakan secara simultan, sehingga yang namanya otak rasionalitas dan otak emosi itu bekerja sama secara efektif. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosi. Dan yang namanya rasionalitas itu bukan mematikan emosi, justru secara rasional kita melatih kapan kita membiarkan atau melatih emosi kita berjalan di depan. Misalnya, kalau kita menikmati sushi atau sashimi, ya ngapain kita menggunakan otak rasional. Tetapi kalau kita menimbang-nimbang apa yang terbaik untuk komunitas kita, otak rasional yang perlu kita kedepankan. Demikian dulu tentang otak emosi dan otak rasional yang tumpang tindih. Dengan hasrat, salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat.